Hanya saja sekarang di hati Feng Tianxing, ada sedikit kekhawatiran. Orang-orang di dunia ini tidak berutang padanya, tetapi mereka ditekan karena perbedaan tujuan dan konsep tata kelola. Bahkan jika itu adalah lawan yang tangguh, di belakang Feng Tianxing, ada orang-orang percaya yang teguh di kuil penguasa cahaya. Orang-orang ini tidak berutang pada Feng Tianxing atau melakukan kesalahan padanya. Jika Feng Tianxing perlu mengandalkan penghancuran sisi dunia ini untuk mewujudkan keinginannya, Feng Tianxing sendiri tidak akan mampu melewati level ini. Mundur adalah membuat diri sendiri cukup kuat untuk dapat pergi dengan aman sambil mempertahankan sisi dunia ini. Dan untuk tujuan ini, kehausan Feng Tianxing akan kekuatan telah mencapai tingkat yang menyimpang. Setidaknya, itu harus melampaui Zeus, yang merupakan syarat minimum. Oleh karena itu, retret Feng Tianxing hari ini, dalam arti tertentu, juga untuk kedamaian sisi dunia ini. Saat pikiran Feng Tianxing berangsur-angsur menjadi jelas, matanya mulai berubah. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa untuknya, terutama di lingkungan saat ini, benar-benar tidak banyak waktu tersisa untuknya. Menara waktu Mahkamah Agung sekarang berada di tangan Feng Tianxing, dan sebagian besar telah diambil untuk meningkatkan kekuatan orang percaya, dan bagian kecil ini adalah ketergantungan retret Feng Tianxing. Sekarang pemahaman tentang aturan dunia telah melewati periode wabah awal, ia mulai memasuki kemacetan. Qin Yichen membutuhkan bantuan menara waktu untuk mengumpulkan kekuatannya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Dengan mundurnya Feng Tianxing lagi, bagian dalam kuil penguasa cahaya juga berubah sedikit. Tapi kali ini, karena perintah Qin Yichen, untuk sementara, kuil penguasa cahaya menjadi mimpi buruk bagi ras yang merebut wilayah negeri Dongeng. Setelah 3 tahun pemulihan, kekuatan yang meletus dari kuil penguasa cahaya sangat menakutkan, terutama dengan bantuan menara waktu. Banyak jenius cemerlang muncul di kuil penguasa cahaya. Mereka kekuatan penguasa cahaya mungkin tidak layak disebutkan di dalam kuil penguasa cahaya. Lagi pula, pangkat satria sudah menjadi persyaratan paling dasar. Di antara mereka, jumlah dewa liar telah melebihi pengadilan dewa tertinggi, dengan puluhan ribu orang. Dan di antara ribuan orang ini, ada juga lebih dari 1000 orang di tingkat dewa bumi. Perubahan dalam 3 tahun yang singkat ini secara langsung menyebabkan Warcraft tingkat dewa bumi menyingkirkan harga dirinya, dan Ansin mulai melakukan tugas-tugas di kuil penguasa cahaya. Lagi pula, tubuhnya terlalu besar, dan terlalu cocok untuk membawa barang. Kekuatan kuil penguasa cahaya telah menarik banyak orang percaya di alam abadi. Dalam situasi ini, dalam 10 tahun pertempuran, kuil penguasa cahaya telah menjadi pengendali sebenarnya dari alam abadi. Setelah 10 tahun mundur, Feng Tianxing juga merasa lelah, jadi dia meninggalkan menara waktu dan berpartisipasi dalam pengepungan terakhir bersama orang-orang beriman. Feng Tianxing duduk di depan Bai Lao, dan di sampingnya adalah para elit kuil penguasa cahaya yang tumbuh selama periode ini. Tuan Guangzhou, kami telah menanyakan tentang ekspedisi ini sebelumnya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk mengharuskan kami mengambil tindakan, jadi kami serahkan kepada mereka untuk berlatih. Feng Tianxing sedikit mengangguk. Aku ingat butuh waktu 3 tahun bagi Mahkamah Agung untuk meruntuhkan tempat ini, kan? Saat dia mengatakan ini, sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Dan di belakangnya, ada lelaki tua yang harus mengikuti. Selama 3 tahun dan 10 tahun terakhir, mereka telah sepenuhnya menjadi maskot negeri Dongeng. Sekarang bahkan pikiran untuk berbisik pun hilang. Itu hanya sikap mereka. Feng Tianxing tidak peduli lagi. Sebagai pembangkit tenaga standar, apakah Anda perlu peduli dengan sikap semut ini? Jelas tidak dibutuhkan. Di samping Feng Tianxing, Yu Daosheng berkata dengan tegas. Kali ini, saya memberitahu mereka setengah bulan sebelumnya, dan membiarkan mereka semua yang tidak mau menyerah keluar untuk pertempuran yang menentukan. Saya tidak menyangka bisa mengumpulkan begitu banyak orang, tapi saya meremehkan mereka. Mendengar kata-kata Yu Daosheng, semua orang tertawa terbahak-bahak. Itu benar, ada 1 juta penentang yang telah berkumpul dalam setengah bulan terakhir. Tetapi sayangnya, kekuatan mereka terlalu buruk, dan mereka bahkan tidak dapat menahan dampak dari orang-orang percaya tingkat satria. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang sengit, tetapi kenyataannya, itu hanya berlangsung selama setengah jam. Setelah memenangkan pembangkit tenaga listrik yang memerintah sisi bidang bintang ini, dia secara pribadi mengantarnya ke Feng Tianxing dan menunggu keputusannya. Feng Tianxing menatap wanita yang memelototinya dan sedikit tersenyum. 2 pilihan, mati, atau menjadi tawanan kuil penguasa cahaya. Jika kamu tampil baik di masa depan, kamu akan dibebaskan untuk aktivitas. Kamu yang memilih, mata dingin pria bermata tajam itu, alisnya dingin dan berkayu, dan dia memiliki sikap yang agak keras kepala dan pantang menyerah. Tetapi ketika dia berbicara, Feng Tianxing sedikit tersenyum. Pria itu merangkak di tanah seperti anak anjing yang menggemaskan. Saya bersedia untuk melayani di depan Lord of Light. Tidak peduli apa perintah Lord of Light, saya bisa melakukannya. Feng Tianxing meraba dagunya dan memandangi orang-orang percaya di sekitarnya. Katakan padaku bagaimana menghadapinya.
Dia benar-benar ingin pergi ke penjara bawah tanah dan dia tidak ingin dibunuh. Kali ini, Halishela melangkah maju. Tuan Guangzhou, tidak sedikit orang percaya di kuil Guangzhou yang telah menikah. Tetapi Tuan Guangzhou tidak pernah dekat dengan wanita. Ini merupakan pukulan besar bagi antusiasme orang percaya. Menurutku, tidak buruk menjadi pelayan. Pelayan tingkat dewa liar. Feng Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Seluruh pekerjaan tergantung padamu, Sarisero. Memberikannya padamu. Kalishero tertegun sejenak. Dan saat dia hendak berbicara, Feng Tianxing sudah berdiri. Semuanya, ikuti aku untuk melihat dunia ini yang dulunya milik negeri dongeng. Tentu saja, Bai Lao mengerti bahwa Qin Yichen memanggil mereka, jadi dia buru-buru mengikuti. Tetapi setelah melihat semuanya, mereka bisa melihat terlalu sedikit. Perbatasan yang telah ditinggalkan, benar-benar tidak ada yang layak untuk dilihat. Sampai dia tiba di tepi medan bintang dan melihat penghalang yang ditinggalkan, Feng Tianxing terbatuk pelan. Kamu bertarung habis-habisan dan menyebabkan medan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Penghalang ini awalnya adalah senjata untuk melindungi dunia abadi. Aku tidak menyangka itu akan ditinggalkan sekarang. Apakah kamu bersedia mengakui dosa ini? Para tetua mengangguk. Mengenali, apakah mungkin bagi mereka untuk menyangkalnya sekarang? Ini sudah diambil alih oleh Feng Tianxing. Jika Anda benar-benar tidak mengakui dosa ini, Anda pasti akan mengenali beberapa penindasan di kuil penguasa cahaya di awal, dan kemudian Anda akan sangat peduli. Tetapi itu akan lebih dari hukuman saat ini. Kejam. Feng Tianxing mengangguk dan mengatakan ini. Kalau begitu beri kamu 50 tahun untuk membangun kembali semua penghalang di dunia abadi untukku. Setelah 50 tahun, aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya secara langsung. Jika ada kemalasan, aku akan dihukum karena beberapa kejahatan.